Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahrijal. Kali ini saya akan mengeksplorasi ataupun menjelajahi, menelusuri tempat kuburan Cina. Ya, pemirsa bisa lihat arahnya ke sana. Tuh kuburan Cina tuh. Tuh. Ini di belakang saya nih, ini kuburan Cina nih. Tuh pemirsa. Ya, balik lagi sama saya. Konon katanya di kuburan Cina ini masyarakat di sini mendengar ada suara tangisan, suara jeritan, dan ada beberapa sosok makhluk ya, terbilang sebangsa jin yang tinggi besar ataupun yang berbaju putih macam itu kan. Kali ini saya Fahrijal sendirian dan ditemani oleh juru kamera saya ingin mengeksplorasi atau menelusuri kuburan Cina ini, benar atau tidak. Kalau ada yang dibilang sama masyarakat itu kalau ada suara tangisan, jeritan, kita mau membuktikan benar atau tidak. Jadi untuk hari ini pemirsa, baik yang ada di rumah maupun ada yang di luar, saksikan penelusuran saya di kuburan Cina ini. Nih. Ya pemirsa, di sini pemirsa, di kuburan Cina ini konon katanya ada beberapa masyarakat di sini sering melakukan hal-hal yang tidak manusiawi ya, seperti kotor lah kita bilang seperti itu ya. Pemirsa bisa lihat di kuburan Cina. Anto tuh Cina, mana kalian? Keluar. Kata masyarakat sini kalian berteriak di sini. Mana keluar tunjukkan lu. Ya pemirsa, tidak ada melihat eksistensi dari bangsa jin Cina ini ya. Nah, coba kita agak lebih dekat ke pohon besar ini. Di sini pohon besar ini ada makhluk tinggi besar katanya yang sering ganggu masyarakat di sini. Nah, lu lihat dulu. Seperti apa kan gitu kan? Pohon-pohon besar, jin-jin pohon besar mana? Tunjukkan eksistensi kalian sini, cepat sikit. Ya, pemirsa ya, tidak ada suara apapun ataupun entah gimana ya. Ya pemirsa, ini ya pohon besarnya ya. Pemirsa bisa lihat sendiri. Konon kata di sini ada sosok tinggi besar yang suka ganggu masyarakat seputaran kuburan Cina ini. Pemirsa bisa lihat lagi di sebelah di sebelah kanan saya itu kuburan Cina pemirsa ya. Ini kita agak menuju kemari ya. Ini ada semak-semak nih. Yuk kita kemari ya pemirsa ya. Kita menuju kuburan Cina nih. Hanya di sini sering ada suara tangisan, suara jeritan, ataupun ada sosok-sosok yang menampakkan diri pemirsa ya. Ini maka saya bergoyang-goyang ini jalannya setapak pemirsa, karena di bawahnya ada rumput ya, rumputnya semak. Yuk, ini langkah nih ya kameramen, hati-hati ya. Ini pemirsa, ini kuburan Cinanya. Permisi ya. Di sini namanya Ligioho. Katanya di sini sering yang jerit-jerit. Ada yang jerit-jerit, saya tengok. Yang sering ada penampakan sosok hantu Cina ataupun sosok kuntilanak, pocong lah segala macam lah, jin kepet, belek-belek itu bantai tadi itu. Ya, kita susuri lagi ya pemirsa ya. Ini saya udah masuk di kawasan kuburan Cina. Pemirsa saksikan apa pemirsa lihat ataupun penonton yang di luar sana, sosok apa yang ada di kuburan Cina ini. Tapi untuk saat ini pemirsa, saya tidak merasakan energi apapun di sini. Udah macam kayak biasa-biasanya. Kita telusuri lagi baik demi satu persatu ya.
pemirsa. Kalau kita lihat ya, ini ada kuburan Cina termasuk mantap juga, ada dua ya sini. Ini namanya Ki Heng Kim Huang dan Tan Beng Kiao. Ini mana orang Cina tak apa-apa ini namanya kan. Jadi kita agak-agak bingung juga apa arti nama itu. Saya pun kurang jelas juga nih, tak artikan apa ini, orang Cina yang tahu kan. Tadi pemirsa kita akan telusuri lagi, kita akan coba untuk ke pohon besar yang satu itu. Di situ katanya ada sosok rambutnya panjang, gigi bertaring gitu ya. Kamu pengen lihat dulu betul atau tidak yang dibilang masyarakat di daerah kuburan Cina ini. Kita coba jalan sana ya pemirsa. Kameramen hati-hati ya, karena jalannya agak berumput. Pemirsa, di sini saya merasakan biasa-biasa saja. Waduh, ini agak semak pula pemirsa ya, banyak rumput-rumput. Jadi kita agak berhati-hati, takut ada binatang yang seperti ular ataupun apa itu kan. Jadi kita coba untuk menelusuri pohon besar ini. Makhluk yang ada di kuburan Cina yang mengganggu, khususnya pohon besar ini. Tunjukkan eksistensi kalian di sini. Jangan berani sama masyarakat doang. Ini nih, saya datang nih sama kameramen saya nih. Tunjukkan eksistensi kalian. Suara kek, apa kek, terserah lah. Ya, pemirsa, sekarang laba-laba ya. Oke, ini kuburan Cina udah termasuk lama ya pemirsa ya. Pemirsa bisa lihat batunya udah mulai menggelupas ataupun warnanya udah mulai pudar. Saya pun nggak tahu nih tak apa artinya nih, saya kurang tahu. Orang Tionghoa yang tahu. Ini kita agak lebih dekat lagi ya ke pohon besar ini, berlebih mencekam orangnya itu. Nah, kameramen hati-hati ya. Baik pemirsa, sekarang saya sudah ada di pohon besar ini pemirsa. Pemirsa bisa lihat ya. Kira-kira pemirsa yang di rumah maupun ada yang di luar sana, sosok apakah yang ada di pohon besar ini pemirsa lihat. Jadi saya di sini merasa dingin aja, dingin karena kan cuaca kan malam kan gitu kan. Jadi pemirsa, saya ingin membuktikan apakah betul atau tidak kata masyarakat di sini ada sosok di sini yang suka menunjukkan diri, yang suka mengganggu ya. Bisa. Ini saya tantang dia, saya suruh dia wujud dia. Weh Jilontong, mana katanya kau yang ganggu-ganggu orang di sini? Tunjukkan wujud kau sama saya di sini, cepat. Tunjukkan eksistensi kalian di sini semua, cepat. Jangan lama-lama. Ya, pemirsa, saya sudah menantang dia untuk menunjukkan diri, tapi tidak ada efek ataupun eksistensi dari jin yang dari pohon ini ya. Ini macam kayak angin aja. Angin itu apa? Masuk angin lah. Jin penghuni pohon besar. Aku nggak tahu lah kau tah jin dari mana, nggak tahu lah. Kalau kau memang betul ada di situ, wujudkan kau di pohon tuh, tah di sini, tah di sini, serah. Biar pemirsa tahu bahwa ada atau tidak ada penghuni pohon besar ini. Ya. Jadi pemirsa, ini bukan rekayasa ataupun setting, bukan. Kami nggak mau setting-settingan. Orang bodoh yang settingan tuh.
Kita agak mencoba mendekat lagi ya. Mana tahu entah hantunya nyuruk pula di balik pohon itu kan. Jin ya nyuruk balik pohon itu. Awas perut saya di rumput. Kita mulai agak mendekat nih. Ya. Ya pemirsa, ada sarang laba-laba. Pemirsa bisa lihat nih atas. Pohonnya cukup gede. Kalau kita mau lebih saksikan pohonnya lagi, kita agak kemari pemirsa. Ini tempatnya ya. Ini pohonnya. Oh, gede kan? Ya. Jadi pemirsa nilai sendiri sosok apa yang ada di sini. Saya pun belum ada nampaknya. Nampak? Tak ada pun nampak pun pemirsa, tidak ada terlihat sosok jin kah? Ada pun. Saya tantang sekali lagi pemirsa. Jin penghuni pohon besar, saya menantangmu, mari wujud cepat sedikit, jangan lama-lama. Orang Medan ini datang nih. Ya pemirsa, sepertinya hantunya terkiprit-kiprit, terbirit-birit lari mungkin tak nyuruk dia di balik itu, tak tahu saya. Buktinya tidak ada penampakan apapun, tidak ada eksistensi apapun di sini dari makhluk di sini, khususnya di kuburan Cina ini. Jadi pemirsa, saya bilang sama pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di luar sana, kalau untuk menakuti sebangsa jin ataupun sebangsa setan itu tidak perlu pemirsa. Sebenarnya kita itu nggak perlu takut. Pemirsa sudah tahu bahwasannya derajat kita yang paling tinggi dibandingkan yang pohon-pohon besar ini. Walaupun ada hantunya, ada jinnya, ataupun kuburan Cina ini ada jin, derajat kita yang paling besar karena kita masih hidup. Orang ini udah mati. Nah, kan gitu. Jadi di agama pun dijelaskan itu tadi, memang derajat kita yang paling besar manusia dari sebangsa jin. Karena Yang Maha Kuasa itu menciptakan kita itu lebih sempurna dari mereka. Jadi kita tidak perlu menakuti atau takut ataupun merasa ditakut-takuti, nggak perlu. Ngapain kita takut sama mereka? Muka kita lebih ganteng kok dari mereka. Ya pemirsa, kali ini penelusuran saya sudah selesai. Jadi apa yang dibilang masyarakat di sini, apa yang dibicarakan orang-orang di sini, semuanya itu tidak ada. Semuanya itu kita bilang mitos. Tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada jin-jin yang ada. Anak-anak yang ada di sini. Saya pun nggak ada merasakan tangisan ataupun sosok jin yang keluar, nggak ada. Jadi semuanya itu tidak ada, itu hoax. Jadi pemirsa, semuanya itu adalah dari ucapan kita, ucapan orang ke orang. Jadi membuatkan suatu aspek seakan-akan ucapan itu benar adanya, dan kita langsung percaya bahwa itu benar adanya. Itu apa? Makanya kalau informasi ataupun bicara-bicara tentang hal seperti ini, kita harus tuh memikir sekali lagi, kita pilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Jadi ya pemirsa nilai sendiri, pemirsa ambil hikmahnya, ambil kesimpulannya dari penelusuran saya malam hari ini ya di kuburan Cina. Tepatnya inilah nih, banyak nih kuburan Cina nih. Saya pun lupa daerah apa namanya, pokoknya kuburan Cina bis. Dan saya berdiri tepat di belakang pohon besar ini nih. Oke, dan kita bisa lihat juga di sana, semua itu kuburan Cina pemirsa. Tidak ada settingan, tidak ada apa-apa, semuanya kuburan Cina semua ya. Jadi pemirsa, jin itu ataupun sebangsa setan tidak mungkin mendekati kita kalau kitanya yang tidak mendekati mereka.
Kalau kita tetap dengan pendirian kita dan yakin dengan kepercayaan kita, itu kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa, maka jin apapun, mau jin sosok pocong kek, kuntilanak kek, tuyul kek, apapun itu tidak berani mendekati kita. Karena apa? Karena kita udah memegang teguh satu, kita mendekati Yang Maha Kuasa. Jadi yang jin kiprit nih nggak ada, mana berani dia mendekati kita. Tapi kalau kita jauh darinya, jauh dari Yang Maha Kuasa, maka siaplah pemirsa ataupun penonton didatangi sosok jin atau ditempel sosok jin. Karena apa? Tidak ada nur di dalam tubuh kita, karena kita jauh dari Yang Maha Kuasa. Jadi ambillah hikmah dari penelusuran saya malam hari ini di kuburan Cina. Semoga pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di luar bisa mengambil hikmahnya dan mengambil kesimpulan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang mitos, mana yang fakta, ya. Jadi saya tutuplah penelusuran saya malam hari ini. Sebelum itu saya tidak lupa, jangan lupa like,